Ya, pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali. Kita sudah ada di segmen terakhir Lunch Talk pada siang hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Diki, sekaligus juga memberikan closing statement dan juga menjawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda melihat, Pak Diki, ke depannya perkembangan COVID di Indonesia akan seperti apa? Terlebih khusus, kita sudah akan lebaran nanti beberapa saat lagi. Kemudian juga sudah banyak masyarakat yang kemudian curi start untuk pulang kampung atau mudik sebelum pelarangan mudik diberlakukan. Ya, kita harus sadari bahwa Indonesia ini ditetapkan WHO itu dalam level community transmission. Level ini adalah level terburuk atau pengendalian pandemi, dan itu sudah lebih dari setahun. Artinya situasi kita tidak baik-baik saja. Situasi kita dalam kaitan pengendalian pandemi ini masih sangat serius. Ini yang harus dipahami oleh publik dan juga pemerintah. Ini juga didukung dengan data test positivity rate kita yang selalu di atas 10%, lebih dari 1 tahun. Artinya kita ini menghadapi yang disebut sebetulnya silent outbreak. Ini yang terjadi di India di beberapa waktu lalu. Dan silent outbreak ini terjadi karena apa? Karena kita tidak berhasil mendeteksi sebagian besar kasus infeksi. Sumbernya itu nggak terdeteksi. Klasternya itu udah nggak jelas. Di mana-mana udah bahwa ini klaster pasar, ya belum tentu juga. Ini mungkin dia dapatnya selain dari pasar, dari rumah makan, dari rumah. Dan ini banyak sekali keruwetan, ya, keruwetan dalam kasus kita ini. Artinya perlu sekali semua pihak membatasi diri agar tidak berkontribusi dalam perburukan pandemi. Caranya apa? Dalam situasi lebaran atau menjelang lebaran ini, ya jangan mudik, membatasi untuk tidak melakukan interaksi atau mobilitas yang tidak esensial. Terutama dalam kaitan ini juga harus ada dukungan dari pemerintah setiap level dalam bentuk regulasi yang seia dan sekata dengan pelaksanaan implementasi di lapangan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena situasi kita akan krisis sampai setidaknya akhir tahun. Bahkan potensi ledakan Indonesia bisa di pertengahan. Sebelum pertengahan ini bisa terjadi. Bahkan pokoknya sebelum akhir tahun ini. Nah, tapi ledakan itu jangan sampai gede gitu. Karena kalau namanya ledakan pasti akan ada karena bom waktunya sudah di mana-mana. Bom waktu itu apa? Klaster-klaster yang tidak terselesaikan dengan tuntas. Itulah bom waktu. Itu yang juga terjadi di India. Nah, hanya bedanya kita ini kondisinya agak lebih buruk dari India. Kenapa? India itu pada Januari, Februari, bahkan sampai di akhir Desember lalu, itu sempat mengalami level test positivity rate yang 5% ke bawah. Nah, itu artinya dia sempat baik. Dia sempat dalam kategori baik. Kita enggak. Kita selalu di atas 10%, sehingga di bawah permukaan gunung es ini, fenomena ini besar sekali. Nah, ini terjadi karena apa? Karena memang populasi kita bersama dengan India banyak didominasi generasi dewasa muda, ya di bawah 35 tahunnya itu lebih dari 50%, antara 50-60%, itu sama. Ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan pesan penting dari India adalah, pertama, pandemi ini nyata loh. Ada terjadi serius. Nah, itu bisa diakses dan itu bukan hoax. Kalau punya teman atau kedutaan Indonesia bisa diminta konfirmasi. Nah, kedua, bahwa pandemi ini masih belum berakhir meskipun sudah ada vaksinasi. Nah, ini yang harus dijadikan pesan penting, sehingga kita, ya, berita baiknya adalah di tengah varian-varian ada ini, bahwa strateginya itu tidak berubah, hanya muatannya di kekuatan, di kekuatan kuantitas, kualitas, dan juga tentu komitmen dan konsistensi. Ini yang harus penting untuk disampaikan. Baik, itu dia ya, masyarakat jangan pikir kita sekarang sudah baik-baik saja. Kalau kita melihat angkanya, kemudian varian baru juga yang masuk, kita sedang tidak baik-baik saja dan masih tidak baik-baik saja sampai dengan saat ini. Terakhir, Dr. Erlina, singkat saja dokter. Ya, oke, sangat singkat. Ini saya ingin menyampaikan virus yang makhluk kecil tidak terlihat, dia untuk eksis, untuk bisa terus aktif,
melakukan mutasi. Mutasi itu artinya berubah. Nah, supaya kita juga bisa mengatasi perubahan yang ada, maka kita juga harus berubah. Salah satunya yang kita harus mutasi dan berubah adalah menghadapi Idul Fitri ini. Ya, kalau mudik kan sudah ada aturannya. Nah, Idul Fitri, yuk kita berubah, membuat gaya Idul Fitri yang baru, cara bersilaturahminya dengan cara daring saja. Itu dari saya. Ya, itu ya keywordnya adalah berubah. Silakan, tapi kita juga berubah untuk melawannya. Ya, sama-sama kita perangi pandemi COVID-19. Dr. Elina dan juga Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunchtalk. Sehat-sehat selalu dan semangat dalam menjalani pekerjaan. Dan pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, jangan lupa gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih. Dan demikianlah seluruh rangkaian Lunchtalk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Patricia Mapaliai pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.